Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepridawati Siregar, SSI MTPSD. Saya adalah dosen dari Universitas Abdullah Pekanbaru Riau. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan mempresentasikan naskah saya dengan tema asuransi sebagai sistem bertahan hidup, literasi risiko di era ketidakpastian. Baiklah, mahasiswa sekalian yang saya sayangi, izinkan saya memulai dengan satu refleksi sederhana. Dalam banyak peristiwa kehidupan, yang menghancurkan seseorang bukanlah resikonya, tetapi dampak finansial yang datang setelahnya. Sakit, kecelakaan, kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, semuanya adalah risiko yang manusiawi yang akan atau pernah dihadapi oleh seseorang. Namun, ketidaksiapan menghadapi dampak risiko adalah persoalan literasi. Dan disinilah peran asuransi seharusnya ditempatkan. Dalam praktiknya, asuransi masih dipahami sebagai yaitu produk keuangan, eh, suatu kontrak yang rumit, dan kewajiban untuk melakukan pembayaran premi. Dan akibatnya masyarakat akan menghitung untung rugi ya. Kemudian takut jikalau preminya hangus dan menunda-nunda untuk mendapatkan perlindungan. Nah, masalah ini bukan semata-mata masalah kepercayaan, melainkan masalah pendekatan literasi. Kita terlalu sering menjelaskan asuransi dari sisi institusi, bukan dari sisi kehidupan manusia. Nah, inilah yang mungkin merupakan salah satu faktor ya, di mana eh, masyarakat takut untuk melakukan perlindungan melalui asuransi tersebut. Kemudian, oleh karena itu, saya mengusulkan sebuah pergeseran paradigma. Jadi dari paradigma asuransi sebagai produk keuangan menjadi paradigma asuransi sebagai sistem bertahan hidup manusia modern. Nah, sebagaimana manusia beradaptasi terhadap alam, manusia modern beradaptasi terhadap resiko melalui sistem ini. Dan disinilah asuransi berperan sebagai salah satu sistem adaptasi tersebut. Nah, untuk memudahkan literasi kepada masyarakat, saya memperkenalkan konsep peta resiko kehidupan. Nah, di sini setiap individu hidup di dalam 4 zona resiko utama. Nah, di sini yang merupakan peta resiko kehidupan ya. Nah, yang pertama itu adalah resiko kesehatan. Nah, di sini termasuk yaitu kena penyakit atau sakit ya, mengalami kecelakaan atau eh, ada disabilitas. Nah, yang kedua itu adalah resiko ekonomi. Nah, contohnya itu adalah kehilangan penghasilan atau kehilangan pekerjaan. Yang ketiga itu adalah resiko aset. Nah, di sini termasuk rumah, kendaraan, ataupun usaha. Dan yang terakhir itu adalah resiko usia. Nah, ini termasuk masa tua yang mengalami ketuaan atau kemudian ketergantungan terhadap sesuatu. Nah, di sini asuransi tidak menghilangkan resiko-resiko 4 di atas ya, tetapi memindahkan dampak finansialnya agar tidak menghancurkan stabilitas hidup. Nah, mahasiswa sekalian, banyak masyarakat menilai asuransi dari pertanyaan, apakah saya untung atau rugi? Kayak gitu ya. Padahal pertanyaan yang tepat itu adalah, apakah hidup saya terlindungi saat risiko terjadi? Nah, di sinilah kita perlu menegaskan bahwa asuransi bukan instrumen pencipta kekayaan, ingat ya, tetapi melainkan penjaga keberlanjutan kehidupan. Nah, jadi di sini saya akan
menggunakan analogi yang sederhana. Yang pertama itu adalah menabung, itu adalah helm ya, kita umpamakan helm. Kemudian investasi adalah kendaraan. Kemudian asuransi itu adalah sabuk pengamannya. Jadi, di mana ya? Sabuk pengaman itu tidak digunakan setiap hari ya, karena kan aktivitas kita beda-beda. Jadi, tetapi pada satu momen krisis, nah kita akan gunakan itu. Nah, ia menentukan apakah seseorang selamat atau tidak, atau memiliki kemungkinan lah ya untuk selamat. Jadi, masalahnya kita sering menilai asuransi dari frekuensi pemakaiannya gitu ya. eh, Sayang sekali nih, saya tidak menggunakannya seperti itu. Jadi kan melalui frekuensi pemakaian. Jadi bukan dari fungsinya saat dibutuhkan. Ya. Kemudian berdasarkan pengamatan akademik dan empiris, penolakan masyarakat terhadap asuransi itu bersumber dari yang pertama itu adalah bias optimisme. Nah, di sini nih ya, bias optimisme itu seperti kita merasa resiko tidak akan terjadi. Padahal kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi di esok hari atau di kemudian hari seperti itu. Kemudian rendahnya literasi kontraknya itu ya. Kemudian salah persepsi bahwa asuransi harus memberi keuntungan sebanyak-banyaknya serta minimnya edukasi berbasis kehidupan nyata. Jadi dengan kata lain, masalahnya bukan pada asuransi, tetapi pada literasinya. Nah, sebagai solusi ini, saya akan mengemukakan atau mengusulkan ya. Jadi ada model literasi asuransi 3P ya. Jadi 3P, P yang pertama itu adalah proteksi, P yang kedua itu adalah pemahaman, P yang ketiga itu adalah perilaku. Nah, di sini P yang pertama itu adalah proteksi di mana masyarakat mengenali resiko hidupnya sendiri. Nah, jadi harus dikenali ya risiko hidupnya itu seperti apa, kayak gitu dari pekerjaan, dari kehidupannya, kayak gitu. Nah, P yang kedua itu adalah pemahaman. Jadi masyarakat memahami fungsi, hak, dan kewajiban. Nah, ini harus dipahami ya, pelan-pelan gitu ya. Kemudian P yang terakhir ya, yang ketiga itu adalah perilaku. Nah, di sini di mana literasi itu tercermin dari keputusan yang diambil secara sadar, bukan kepemilikan semata. Jadi, model ini menempatkan literasi sebagai proses berpikir ya, bukan sekedar kepemilikan polis. Nah, jadi di sini saya memberikan atau menyampaikan ilustrasi singkat ya. Jadi Ananda dapat melihat di sini ada dua individu dengan usia yang sama, kemudian kondisi serupa ya, di mana resiko yang dihadapi adalah sama ya. Jadi perbedaan itu hanya satu. Satu memiliki perlindungan dan satu tidak atau tidak memiliki perlindungan. Nah, maka hasilnya akan berbeda ya. Jadi dari resiko yang sama, tetapi dampaknya sangat berbeda ya. Jadi dampak akhirnya itu sangat jauh-jauh berbeda. Jadi asuransi tidak membuat seseorang itu lebih kaya, tetapi mencegah kejatuhan sosial dan ekonomi secara mendadak. Nah, inilah adalah kuncinya ya dari suatu asuransi tersebut. Nah, bisa dipahami ya. Oke, mahasiswa sekalian yang saya sayangi, izinkan saya menutup dengan satu pernyataan. Asuransi bukan untuk mereka yang takut mati, tetapi untuk mereka yang bertanggung jawab atas kehidupannya. Jadi, resiko adalah keniscayaan. Literasi menentukan cara kita untuk menghadapinya. Baiklah, sampai di sini dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.